Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Episode ini saya akan membahas artis lawas yang bernama Nurna Ningsih atau biasa disebut dengan Nurna. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal siapa sosok ini, terutama anak-anak muda kelahiran milenial ya. Kalau seperti saya atau lebih tua dari saya pasti mengenal nama Nurna Ningsih. Ia mendapat julukan Marilyn Monroe Indonesia. Tema ini menarik dibahas karena Nurna sejatinya adalah artis serba bisa. Walau dikenal sebagai artis panas pertama di tanah air, akan tetapi wanita kelahiran Surabaya 5 Desember tahun 1928 ini sebenarnya bisa menyanyi, bisa bermain sandiwara, bisa bermain film, dan bisa melukis. Soal kepandaiannya melukis ini diperoleh dari bangku kuliah. Ia sempat kuliah di Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta, atau kalau sekarang berubah menjadi nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nurna juga belajar melukis di Akademi Lukis di Bandung di bawah mentor Sumarjo. Ia pun belajar juga kepada pelukis-pelukis tersohor saat itu seperti Jaja Asmara, Kartono, Yudo Kusumo, Sujoyono, sampai dengan Avanti. Tak heran lukisan Nurna Ningsih ini memiliki nilai seni tinggi. Sayang, semasa hidupnya Nurna tidak pernah menjual hasil karya lukisnya. Lukisan itu hanya dia berikan kepada teman-teman atau kerabat. Jadi dia tidak mengkomersialkan keahliannya melukis dan ia fokus ke seni peran, baik di teater, sandiwara maupun film. Apa alasan Nurna Ningsih bersedia difoto dengan pose yang hot yang saat itu jelas-jelas ditentang oleh masyarakat karena pendapat masyarakat saat itu tidak bisa menerima foto bugil yang dilakoni oleh Nurna Ningsih. Bahkan mungkin sampai sekarang masyarakat Indonesia tidak bisa menerima foto seperti itu. Apa alasannya? Untuk mengetahuinya, simak tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh, gambaran yang utuh dan tidak terjadi salah paham. Bagikan juga tayangan ini kepada teman-teman agar teman-teman yang belum tahu informasi ini menjadi tahu. Nurna Ningsih lahir di Surabaya pada tanggal 5 Desember tahun 1928. Nurna, sapaan bernama lengkap Raden Nganten Nurna Ningsih, adalah anak ketiga dari pasangan Raden Kajat Kartodarmojo dari Karanganyar dan Sukini Martijung dari Yogyakarta. Nurna Ningsih masih keturunan ningrat. Ia keturunan Raja Solo dari garis ibu dan Raja Yogyakarta dari garis ayah. Sebelum terjun ke dunia film, Nurna bermain teater dan menyanyi di kota kelahirannya, Surabaya. Debutnya di dunia film dimulai pada tahun 1953 ketika lamarannya menjadi bintang film diterima oleh sutradara kondang saat itu, Usmar Ismail. Menurut majalah Historia, saat melamar, Nurna memakai cara unik. Dalam surat lamaran terdapat darah yang sudah mengering. Ia juga mengirim banyak foto, bukan satu seperti pelamar-pelamar yang lain. Usmar beranggapan Nurna memiliki keinginan kuat untuk bermain film. Meski bukan artis, tetapi Nurna memiliki modal bagus, bermain teater dan menjadi penyanyi di Surabaya.
Usmar Ismail pun menerima Nurna dan mendapuknya menjadi pemain utama bersama R.D. Soekarno dan Tina Melinda dalam film berjudul Krisis. Dalam film Krisis buatan tahun 1953 itu, Nurna berperan sebagai Ros. Bayarannya cuma Rp180. Tidak tinggi untuk peran utama saat itu. Tetapi berkat film Krisis besutan Perusahaan Film Nasional Indonesia atau Perfini tersebut, nama Nurna melambung. Perfini yang saat itu sedang kesulitan finansial juga terselamatkan. Akting Nurna di film Krisis menuai pujian, terutama dari laki-laki. Ribuan surat datang ke rumahnya. Dalam buku Nurna Ningsih Luar Dalam karya Sukanyata disebutkan banyak wanita yang ingin menjadi seperti Nurna. Setelah debut perdana, Nurna mendapat tawaran bermain film dalam Harimau Campa tahun 1954 karya sutradara D. Jayakusuma. Film ini juga meraih sukses, mendapat 2 penghargaan bergengsi sebagai skenario terbaik di Festival Film Indonesia dan musik terbaik di Asian Film Festival tahun 1955. Dalam film Harimau Campa ini, Nurna disebut-sebut tampil setengah telanjang sehingga dijuluki Bomsek Indonesia. Nyatanya, tak ada adegan setengah telanjang. Nurna hanya tampil dengan kebaya dan kain. Namun, kecantikan dan keseksian Nurna nampak menonjol. Setelah tampil di film Harimau Campa, Nurna membuat geger Indonesia. Foto bugilnya tersebar, bukan hanya di Jakarta dan Medan, tetapi juga di Amerika Serikat dan Italia. Dalam buku Nurna Ningsih Affair karangan Jambak dijelaskan mengenai kasus foto-foto Sur Nurna Ningsih. Akibat kasus foto bugil ini, Nurna dicerca masyarakat karena dianggap tak bermoral. Perfini juga menganggap kasus Nurna mencemarkan perfilman Nusantara. Keluarga Nurna juga menjauh. Ia dikucilkan. Hujatan terhadap Nurna tak menghalangi peredaran foto bugil Nurna. Di pasar gelap, dari foto Nurna dijual dari harga 200 perak per lembar, kemudian naik menjadi Rp300 per lembar. Polisi dan kejaksaan pun turun tangan. Mereka memeriksa Nurna. Dari 9 foto yang beredar, polisi hanya menyita 7 foto Nurna. Akhirnya, Nurna mengungkap alasan foto bugilnya. Namun, selalu berbeda-beda tiap ditanya. Suatu saat, ia bilang foto-foto itu tadinya sebagai bahan studi untuk para pelukis untuk menggambar perempuan. Bahkan lebih jauh lagi, Nurna ingin menjadi garda terdepan dalam menghancurkan pandangan kolot mengenai seni yang terkungkung tradisi dan moralitas semu masyarakat. Rakyat Indonesia tidak mengerti. Di Eropa, saya bersedia gambar-gambar telanjang saya disiarkan. Rakyat Eropa lebih mengerti, menghargai keindahan seni terdapat dalam gambar-gambar seperti itu, ujar Nurna pada media kala itu. Namun, dalam kesempatan lain, ia bilang foto-foto itu dimaksudkan untuk mendongkrak namanya. Ia juga ingin bermain film di Hollywood. Waktu itu, saya ingin semua laki-laki menyebut nama saya seperti menyebut nama MM, katanya kepada majalah Tempo 6 Maret tahun 1971. MM singkatan dari Marilyn Monroe. Di balik kesuksesannya sebagai artis, kehidupan pribadi Nurna memprihatinkan. Ia menikah dengan Kartono Yudokusumo, pria pilihan orang tuanya pada tahun 1945.
Pernikahan ini hanya bertahan 7 tahun. Impiannya sebagai artis bertentangan dengan keinginan sang suami yang berharap ia menjadi ibu rumah tangga. Mereka bercerai pada tahun 1952. Nurna sempat dekat dengan seorang polisi bernama Bogi Haryanto. Tetapi orang tua Bogi tak merestui hubungan mereka karena reputasi Nurna yang tercoreng lantaran foto-foto bugilnya beredar di publik. Nurna patah hati. Hampir saja ia bunuh diri. R.D. Lingga Wisnu dalam majalah Aneka terbitan 1 Juni tahun 1955 menyebutkan Nurna hendak bunuh diri lantaran sudah hamil 3 bulan. Lingga menyebut Nurna terkena penyakit psikologis di mana ia mengalami kecemasan dan ketidakberartian. Ia seperti dikejar bayangan sendiri. Dalam keadaan putus asa, Basir Ibrahim, mantan letnan polisi militer yang jadi pedagang, menerima keadaan Nurna dan menikahinya pada April tahun 1955. Dari perkawinan ini mereka mendapatkan seorang putri. Ketika sang putri berumur setahun, Nurna dan suami bercerai. Nurna kemudian menikah lagi dengan Yan Karel dan memiliki seorang putra. Tak bertahan lama, mereka bercerai lagi. Dari pernikahan-pernikahan itu, Nurna memiliki 4 anak. Perjalanan hidup Nurna menginspirasi Nazar Dolar, seorang juragan sandiwara keliling, untuk membuat lakon drama berjudul Nurna Ningsih Gila. Cerita lakon ini tentang perempuan yang terkenal dan kaya, akhirnya jatuh miskin dan jadi gila. Itu menggambarkan kehidupan pribadi Nurna sendiri. Lakon Nurna Ningsih Gila sukses dipentaskan keliling Indonesia. Sandiwara ini disutradarai oleh aktor kawaan Tan Jeng Bok. Di balik kesuksesan Nurna Ningsih Gila, muncul gosip tak sedap soal hubungan Nurna dengan Nazar Dolar. Dalam surat terbuka yang dimuat Star Weekly 10 Juli tahun 1955, Nurna marah dengan gosip tersebut. Nurna mengatakan ia tak pernah dilamar Nazar dan hubungan mereka sebatas masalah kontrak sandiwara saja. Tak dapat dipungkiri, kehidupan Nurna terguncang setelah isu foto dan gosip dengan Nazar, hingga karirnya meredup. Walaupun masih aktif bermain teater dan juga film, tapi peran-perannya hanya kecil. Ia mendapatkan peran kecil dalam film Jakarta, Hong Kong, Makau tahun 1968 dan Orang-orang Liar tahun 1969. Kemudian ia bermain dalam Bernafas dalam Lumpur tahun 1970 yang dibintangi Suzana. Di film ini adegan seks dieksploitasi, namun bukan Nurna yang melakukannya, tetapi Suzana. Maraknya film sensual pada tahun 1970-an juga dicicipi Nurna. Majalah Tempo edisi 6 Maret tahun 1971 menyebutkan Nurna beradegan mesra dalam Noda Tak Berampun diproduksi tahun 1970. Ia berperan sebagai perempuan setengah baya yang membayar laki-laki untuk menidurinya. Adegan yang dilakukan Nurna hanya membuka baju, menyubit-nyubit sembari tertawa-tawa, tidak telanjang. Dengan honor main film yang tak seberapa, Nurna harus berpindah-pindah tempat tinggal. Pada tahun 1971, ia tinggal di markas rombongan musik keroncong Harapan Masa di Tebet Utara. Ia menjadi penyanyi untuk rombongan musik tersebut. Sesekali main film, membuka usaha jahitan kecil-kecilan, dan mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak rekan artis. Pada tahun 1973, Nurna menerima bantuan 150
ribu dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin. Dengan uang itu, ia bisa tinggal bersama ketiga anaknya di rumah petak di daerah Manggarai. Pada tahun 1976, Nurna tak memiliki rumah lagi. Dari hari ke hari, ia menumpang di rumah kenalan-kenalannya. Nurna melanjutkan karirnya di dunia film sebagai peran pembantu dan figuran pada tahun 1970-an hingga 1980-an. Di antaranya Derita Tiada Akhir tahun 1971, Seribu Janji Ku Menanti tahun 1972, Akhir Sebuah Impian, Begitu Kehendak Tuhan tahun 1973, Benyamin Spion 025 tahun 1974, Mencari Ayah tahun 1974, Aladin Agen Rahasia tahun 1975, Cowok Komersil tahun 1977, dan Kembang-Kembang Plastik tahun 1977. Film terakhir Nurna adalah Malam Satu Suro tahun 1988, sebuah film horor dengan bintang Susana. Di usia setengah abad, Nurna juga kembali naik panggung teater bersama Himpunan Artis Tempo Dulu atau Hartedo. Ia bermain dalam lakon Nurna Ningsih Gila yang pernah sukses keliling Indonesia pada tahun 1950-an. Pertunjukan yang berlangsung di Pasar Seni Ancol pada 16 September tahun 1980 itu sukses, penontonnya membludak. Hartedo juga membentuk kesebelasan sepak bola dengan Nurna sebagai kiper atau penjaga gawang. Nurna direkrut klub sepak bola untuk mendongkrak penjualan tiket. Nurna bermain sepak bola berpindah-pindah keliling kemana-mana. Nurna juga melakoni bermain sirkus dan pernah naik panggung bersama Sri Mulat. Di usia senja, Nurna Ningsih menghabiskan masa tua dengan melukis. Ia tinggal di Menteng Dalam, Jakarta Selatan bersama anaknya. Akibat penyakit diabetes yang dideritanya, Nurna sempat lumpuh. Ia menghembuskan nafas terakhir pada 21 Maret tahun 2004 di usia 76 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Teman-teman, itulah profil artis panas pertama di tanah air, Nurna Ningsih atau Nurna. Ternyata ia tidak hanya mengandalkan kecantikan dan kemolekan tubuh, tetapi ia juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Buktinya ia bisa bernyanyi, bermain piano, bermain sandiwara, bermain film, dan melukis. Episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah-sejarah yang penuh misteri yang mungkin Anda belum tahu, sehingga bisa menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.